Jumpa lagi dengan Mbak Melati dari Jawa Timur. Sehat selalu ya, sahabat Mbak Melati. Semua, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tetap jaga imun, jaga happy-nya. Mari bercerita tentang Nusantara lagi. Saya akan mengutarakan kecemasan saya saat ini, sahabat-sahabat. Terutama ini untuk teman-teman perempuan saya, dulur-dulur seluruh Nusantara saya, ya, baik yang ada di dalam negeri yang maupun di luar negeri, khususnya yang perempuan dan khususnya juga buat pecinta Nusantara yang laki-laki yang mempunyai istri, ya. Saya akan utarakan kecemasan saya. Jadi para suami laki-laki yang benar-benar cinta Nusantara, yang mempunyai istri, itu berkewajiban. Enggak. Nusantara enggak ada istilah wajib wajib. Itu namanya orang yang tidak merdeka. Itu namanya masih memenjara orang lain kalau masih mewajibkan. Itu bukan dari nurani sendiri. Ya. Jadi Nusantara enggak ada istilah macam gurun di dogma. Semua masih kecil sudah diajak ngatain orang kopar kapir. Masih kecil sudah didogma dengan dosa. Mental rakyat Indonesia rusak akhirnya. Enggak ada kreativitas. Yang diingat hanya dosa. Dari kecil sudah dicekokin dengan dosa. Siksa neraka macam mana. Inilah yang terjadi dan saya alami sendiri. Dan saya yakin semua mengalaminya. Mayoritas. Jadi sekali lagi saya akan utarakan kecemasan saya. Jadi ya, belum pernah saya secemas ini ya akan urusan kehidupan berbangsa. Dulu santai, asik, semua asik, walaupun beda-beda. Enggak kelihatan ini agamanya apa, enggak kelihatan, asik semua. Sekarang ini mempengaruhi kehidupan berbangsa kita ya, agama kita tadi. Mencemaskan banget. Agama ditonjol-tonjolkan, labelnya ditonjol-tonjolkan. Mencemaskan banget. Tahu tak saudara-saudara semua. Jadi saya cemas suatu hari nanti akan seperti apa negara kita. Kita akan kehilangan Indonesia kita. Kita akan kehilangan Nusantara kita. Ya. Di sini, di tanah yang di atasnya mengalir darah kita, keringat kita, air mata kita, dan nyawa kakek, nenek, buyut kita, darah, keringat, air mata, nyawa kakek, nenek, buyut-buyut kita, orang yang tidak akan lagi nampak beragam. Ya. Orang-orang nggak akan nampak beragam lagi. Sekarang ini yang nampak sama. Semua harus sama. Berpakaian sama, berperilaku sama, semua muramnya sama. Sama diamnya. Sama ketakutannya. Sama hanya mikir matinya. Ini apa gitu loh. Ini bukan spiritual yang seperti ini. Ini agama yang sangat membahayakan. Agama yang akan membuat tanaman yang kita tanam justru layu, enggak tumbuh.
Beda dengan spiritual. Kalau hati kita penuh dengan spiritual, bukan hanya agama seperti saat ini, maka tanaman yang kita tanam tadi akan tumbuh besar dan akan penuh dengan bunga-bunga, pohon daun-daun yang rindang, yang bisa membuat kita damai berada di bawahnya. Itu orang-orang yang punya spiritualis tinggi. Jadi di otaknya bukan agama seperti saat ini. Semua sama. Diatur, tapi nggak seperti ini juga kali ya. Jadi semua akan sama. Nggak akan ada lagi tatap muka, apalagi bertukar senyum. Ngeri. Macam Arab akhirnya. Berjabat tangan atau berpeluk hangat. Nggak ada. Saya udah mulai ketakutan berjabat tangan dengan laki-laki itu ya sejak tahun 90-an, sejak Wahabi itu datang. Ya. Takut. Ya kadang kita, nggak apa-apa, ayo sini, jabat tangan. Nah itu arang kading, ya, kadang kala. Habis itu kita merasa berdosa, coba. Tahu tak? Merasa berdosa. Gila nggak? Kita dibuat segila itu loh. Jabat tangan dengan laki-laki, dengan makhluk lain. Kita merasa berdosa. Belum kita menista makhluk-makhluk lain yang rendah, yang kita kata rendah, padahal mereka sama-sama makhluk dengan kita. Jin, demit, setan, kita rendah-rendahkan. Mereka sama dengan kita juga bisa. Kalau nafsu kita, nafsu bejat, ya kita akan nggak karo-karuan juga. Nggak ada bedanya kita. Manusia nggak ada yang sempurna. Kita nggak ada bedanya dengan binatang kalau kita berpikiran seperti itu ya. Menista-nista yang nggak sama. Merasa berdosa kalau sudah berjabat tangan dengan yang lain saudara. Ini aturan apa gitu loh. Nggak ada keceriaan kita, kemerdekaan sebagai manusia nggak ada. Ya, kalau tak ada lagi suara lemah lembut, kita tak lagi bisa mengenali diri kita. Ya, sebab kita harus jadi orang lain, bukan diri kita. Kita nggak merdeka sama sekali, enggak. Ya, kemerdekaan itu direbut oleh bangsa lain. Sudah, kita nggak punya apa-apa lagi. Ya, mau makan, wah ini nggak boleh katanya. Mau minum, wah ini katanya nggak boleh. Seolah-olah baik aturannya, tapi merusak semua. Ya, saya cemas. Indonesia tidak akan lagi berwarna-warni. Tidak akan ada lagi jutaan warna pada bunga-bunga, di gaun, di kebaya, atau baju kurung kita. Kering semua. Ya, kering warna jelita baju bodoh ya, pas lebaran yang berwarna-warni itu hilang. Semua sama. Lebih tragisnya lagi kalau semua sama pakai hitam-hitam. Ih, gimana gitu ya? Udah kita sama. Semua terbungkus, nggak kelihatan. Indah-indahnya nggak kelihatan. Ini suami-suami yang punya istri itu, kecemasan saya seperti itu loh. Ya. Jadi saya cemas banget ya.
kelak sunting rambut, apa itu sanggul yang berhias, melati di atas rambut mereka akan hilang. Nggak ada, orang semua ditutupi, dibrosong. Kenapa gitu loh? Kita orang negara tropis, nggak apa-apa gitu loh. Kita nggak seperti Arab, nggak apa-apa, seharusnya gitu. Kita itu orang negara tropis yang harus bisa mensyukuri nikmat tropisnya. Kalau kita nggak mau dengan nikmat tropis, ya udah, alam akan menggilas. Ya kalian nggak mau kok dengan sistem tropis tadi, ya udah, digilas sama alam, diorek nih. Sejak Pak SBY, Pak SBY mulai jadi presiden sudah dihorekan dengan Aceh. Itu sudah pertanda bahwa negara kita akan rusak. Dimulai dari Aceh, dirusak sedemikian. Kita tahu banget ya, rusaknya Aceh dulu. Itu pertanda Pak SBY telah ikut serta merusak Nusantara kita. Awal mulanya negara kita rusak yaitu awal mulanya Wahabi datang dengan membawa cara-cara Arab yang dipaksakan ke seluruh rakyat Indonesia. Ya, setelah itu bencana bertebaran di mana-mana, terutama yang banyak kadronnya. Itu semua peringatan, coy. Peringatan buat kita. Kita itu telah salah dalam memerdekakan diri. Kita hanya memaksa orang lain sama dengan kita. Kita telah zalim, tahu tak? Ya. Jadi bunga-bunga yang ada di sanggul-sanggul dulu mungkin saya enggak pernah ya. Tapi ya ada sih main-main bunga-bunga di sawah, itu kita ronce-ronce terus kita pakaikan di rambut kita. Kita kepang-kepang, rambut kita indah, kita happy, gembira dengan keadaan-keadaan seperti itu. Dan sekarang semua dibrosong, muram. Anak-anak seharusnya bisa memainkan jari jemari kita, jemari-jemari mereka, untuk membuat rambut-rambut mereka indah, membuat mainan-mainan di rambut-rambut mereka. Jari jemari yang bergerak tadi membuat otak-otak kanan kiri berjalan, tidak mati. Jari jemari itu membuat otak-otak mereka hidup, kreativitas. Lihat Mas Farel. Sekarang saja ya, lihat Mas Farel. Mas Farel lincah banget. Lincah, kreatif. Dia bisa los. Apa yang terjadi? Cerdasnya luar biasa. Dia nggak tanpa embel-embel agama. Dia embel-embel agama nggak ada. Itu harus dicontoh. Kita sebagai kebo boleh nusuk kuda yang seperti itu. Melebar lagi. Jadi ya. Jadi layu-layunya apa? Hilangnya bunga-bunga. Itu tadi bukan karena layu, kemudian kering, bukan. Tapi terenggut oleh tangan-tangan kasar yang mencabik-cabik keindahan mereka. Yaitu tadi, kita dipaksa untuk dibrosong semua. Kita memaksa mereka untuk jadi Arab. Kita orang negara tropis, coy. Kita memaksa mereka, membrosong diri mereka.
Ya. Jadi akhirnya bunga-bunga jadi layu juga. Keindahan-keindahannya nggak ada. Orang makai-makai sajen nggak ada. Karena dicap itu sesat, itu musyrik, itu segala macamnya. Padahal kita akan bermain dengan alam, menikmati alam. Alam kita bukan alam gersang macam Arab, bukan. Alam kita begitu subur, surga. Segala tanaman bisa tumbuh. Kita maunya seperti gurun gitu. Gak ada tumbuh-tumbuh seperti itu. Gak ada tumbuh-tumbuh bunga-bunga. Hijau, pohon-pohon. Gitu. Kalau kita nggak melestarikan segala nikmat alam yang diberikan pada kita, merawat mereka, ya itu tadi, alam akan menggulung. Ya udah, kalian nggak mau kok, digulung aja, biar jadi gersang macam Arab sekalian. Udah, kalau memang itu mau kalian, dijadikan Nusantara yang sudah jadi surga itu tadi, dijadikan neraka. Paham? Kalian telah menciptakan neraka buat Nusantara. Kita telah menciptakan neraka buat surga yang telah kita punya. Gara-gara kebodohan kita mengikuti budaya-budaya gurun. Pahami itu. Para laki-laki, para pelestari Nusantara. Contohkan dulu ke istri-istri kalian dulu. Bisa enggak? Bisa enggak istri-istri kalian itu tidak katut dengan cara-cara mengerikan dari gurun itu? Ya. Jadi kata mereka bahwa rambutmu akan jadi api. Akan jadi api neraka. Kalau terlihat, kalau dikasih bunga-bunga, kalau terlihat indah, berkibaran indah. Padahal kita akan menyatu dengan alam itu tadi. Katanya jadi api neraka. Ya benar. Akan jadi api neraka. Benar kalau kalian tetap akan membuat suasana kita, model-model Nusantara kita jadi macam gurun. Benar-benar akan diwalek. Ya. Gak akan ada lagi tanaman-tanaman indah. Yang ada akan bongkah-bongkah batu. Karena semua akan hancur. Jadikan neraka. Terus kalian merasa kalau sudah membrosongi semua itu tadi, nggak akan hancur gitu. Terus surga yang kalian katakan masih nanti. Bumi ini akan tetap seperti itu. Bukan hancur seperti yang dipaksakan di otak kita. Bahwa bumi dan segala macamnya akan hancur bertabrakan sama. Lewang lek gaya ribuan tahun kok terus dihancurkan. Terus tiba-tiba akan muncul neraka dan surga gitu. Walu tingkat dewa. Jadi saya juga akan cemas tembang-tembang yang diiringi kecapi, seruling, tetabuhan Nusantara. Liriknya hanya akan jadi sejarah yang ditulis tapi tidak pernah dibaca, apalagi dinyanyikan. Benar, semua cuma akan ditulis tok. Karena yang dibanggakan cuma tulisan dari gurun lagi. Punya kita justru dinista-nista. Katanya nggak berpahala. Kita benar-benar dimatiin ya. Benar-benar dimatiin.
akal kita. Karena katanya haram, suara kita itu adalah katanya aurat juga. Tapi kalau melantunkan bahasa-bahasa gurun, itu seolah-olah berpahala. Inilah matinya otak kita. Akal kita dimatiin seperti itu. Saya sangat cemas dengan keadaan ini. Sadar, segera sadar. Sekali lagi, bencana-bencana sejak Aceh itu, awal mulanya negara kita Nusantara udah mau dihancurkan oleh alam. Karena tidak adanya rasa syukur kita, rasa melestarikan kita pada Nusantara kita, pada alam kita sendiri. Kita mau merubah alam kita seperti alam gurun. Itu sadari, kawan-kawanku perempuan semua, orang Nusantara, dan para laki-laki yang pencinta Nusantara yang mempunyai istri, jaga istri kalian dan anak-anak kalian. Saya cemas banget kain-kain, selendang, kebaya, baju kurung, baju bodoh ya, baju lebaran itu, baju bodoh kita dulu mengatakannya, dan ribuan baju-baju Nusantara serta hiasan kepala yang terang seperti gemintang tuh hanya akan jadi gambar di buku-buku yang tersembunyi di dalam lemari sampai usang tidak tersentuh ya. Iya, kain-kainnya nanti akan hanya gitu aja, cuma ditaruh di lemari, diganti dengan baju-baju model-model gurun ya. Nantinya saya cemas banget. Gadis-gadis cilik kita yang mestinya bebas menyanyikan lagu-lagu yang membuat mereka melompat-lompat, melonjak-lonjak, terbahak-bahak, menari. Mereka tidak akan bebas lagi menari, berputar, meliuk, bertarian. Ya, tidak akan, tidak akan bebas. Langsung di stop. Jangan gitu. Haram. Saya cemas banget dengan keadaan itu semua. Saudara-saudaraku, sadar, sadar, sadar. Oke, kiranya sekian saja. Terima kasih. Saya udah ungkapkan unek-unek saya. Terima kasih, Parang Rahayu.